Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jawab kan. Tahu diem aja. Oke, jadi kita di sini sedang berada di kosan Iboy. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nih kita ada Banu, ada Pati, ada Iqmal tuh ingin sharing-sharing tentang kehidupan anak kos tuh bagaimana sih. Nah, apalagi khususnya buat calon mahasiswa yang nantinya bakal merasakan kehidupan anak kos tuh kayak gimana. Bisa makan nasi aja gitu. Ya, ada teman saya juga tuh Laksamana namanya. Halo semuanya guys. Lanjut, coba gimana sih Nuk perasaan Banu saat Banu itu pertama kali menjadi anak kos? Pertama kali anak kos ya, wah sebenarnya sih saya merasa biasa saja. Karena yang kita harus persiapkan itu pertama mental dulu. Sebelum kita menjadi anak kos yang sejati ya, kita harus mempersiapkan yang mental. Sebelum menjadi anak kos harus ke mental. Kenapa ya? Karena ya Busuk baterai itu. ya Allah. Enggak. Ini bayar. Bayar tadi tadi. selanjutnya enggak apa-apa. Ini kayak estetik aja gitu. Natural, alami banget videonya. Gimana dong, lanjut no? Ya, saya sudah alhamdulillah saya sudah berpindah dari satu kosan ya. Sebelumnya saya tinggal di kosan Bu Rahma. Sumpah itu lingkungannya alhamdulillah baik, tapi Lanjut no, lanjut. tetapi kamar mandinya airnya itu itu kurang kan. Makanya sebelum kita mempersiapkan untuk pindah atau mencari tempat tinggal untuk ngekos, pertama lingkungan dulu, mental, lingkungan, keberanian juga, sama cari kerabat. Kenapa kerabat? Karena kerabat itu yang bisa mengingatkan. Itu menurut saya, Saudara Pati. Oke, terima kasih Banu. Nah, Ya, kurang lebih sekarang kita ingin mendengarkan pendapat dari teman kita satu lagi namanya Iqmal. Iqmal itu dia berasal dari Pandeglang mulai kalau nggak salah ya. dari bumi tempat. Oh, dari bumi. Wah, gila bro. Halo, Dari guys. bumi. Nah, coba dong Mal berikan cerita pengalaman Iqmal saat menjadi anak kos sampai sekarang gimana sih perasaannya gitu. Oke, Kamera itu bisa. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri lagi ya, saya Iqmal dari Banten. Sudah tahu mungkin ya teman-teman semua Banten kayak gimana ya. Ya, saya sebenarnya untuk kosan itu sendiri bagi saya itu tidak asing ya. Karena mengapa kesehariannya itu tidak jauh lebih dari pas waktu kita di pondok ya. Kebetulan kita di sini itu anak pondok semua guys ya. Jadi mulai dari kesehariannya itu dari ya jauh dari orang tua juga, jadi udah biasa-biasa aja gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman yang ingin mencoba lah gitu, menikmati gimana kos itu bisa dirasain sendiri lah nanti. Intinya ya benar tadi yang dikatakan oleh saudara Banu ya, ketika kita merantau jauh ke suatu daerah itu yang harus dipersiapkan itu adalah mental kita, karena tidak ada seseorang yang bisa sukses tanpa diawali dengan mental yang kuat guys ya. Salah satunya ya itu kita harus merantau dan terus merantau gitu sih. Itu malah berarti Iqmal sama Mbak itu lebih mengedepankan mental yang kuat ya, kita tuh bisa dan kuat menjalani kehidupan yang ini. Nah ini kayak pembicara yang berdaging semua nih isinya daging berbobot. Nah, langsung saja kita sambut teman saya. Halo semuanya. Dikenalkan, nama saya Laksamana. Saya masih berada di lingkup Jakarta. Sebenarnya saya terlahir di Jakarta, cuman saya masih berdarah Aceh, dan orang tua saya juga menguatkan diri saya untuk belajar ilmu. Jadi sehingga saya dari lulus SD saya dikirim sama orang tua buat masuk ke dalam pesantren dan menempuh pendidikan di pesantren selama kurang lebih 6 tahun lamanya sampai SMA dan lulus.
Dan alhamdulillah dimana saya masuk Hamka dan bertemu dengan rekan-rekan saya ini yang sekarang sedang duduk di kosan ini. Mereka juga ternyata dari pesantren juga, dan benar-benar tidak begitu jauh kehidupan kita di pesantren dengan apa yang di kos. Meskipun secara tidak langsung saya pribadi tidak ngekos, tapi saya sering banget ke kosan teman-teman saya, berkumpul bersama mereka. Ibaratkan mah kita nostalgia lah buat apa yang kita rasain dulu di pondok, ternyata kita rasain kembali. Karena anak pondok kalau ketemu sama anak pondok juga itu kayak ada koneksi lebih gitu, kayak tiba-tiba nyatu klub dengan bahasanya Arab ataupun Inggris, tiba-tiba kita kayak ngobrol dengan pembahasan yang berupa agama, menghadapi dunia secara sederhana juga. Jadi lebih banyak belajar juga sih sebenarnya. Kita hidup di kosan itu kayak lebih hidup sederhana, lebih mandiri. Dan buat teman-teman semua yang kalau emang kalian nanti ketika kuliah ingin kos, nggak apa-apa, kalian di situ belajar buat hidup kalian itu, melatih mental kalian itu. Dan ibaratkan kehidupan kalian di pesantren itu jauh dari sama seperti di kos juga, jauh dari orang tua, mandiri apa-apanya, dan lebih bersikap cemerlang lah. Jadi apa nih yang harus kita lakuin selain bangun tidur, mungkin masak, ngaji, terus bersihin kosan, cuci baju dan lain-lain. Mungkin dari saya pribadi, terima kasih. See you next time. Oke. Bye bye. Oke teman-teman, jadi ini adalah kisah Kasih. Ini adalah kisah yang dimana akan menjadi sebuah kenangan. Apalagi khususnya kita di sini adalah alumni santri ya. Alumni santri. Alumni santri. Cuman santri itu insya Allah tetap ada. Santrinya kita santri-santri modern. Iya. Gitu. Jadi kita ibaratkan kita mengedepankan ya, mengedepankan akhirat juga. Iya, itu pasti. Pasti. Dan itu hal yang harus dilakukan oleh anak kos supaya terhindar dari maksiat. Cuma nitip nih sama teman-teman yang mau kos nanti ya, harus bisa memanage uang. Karena emang uang itu sensitif ya Mal. Kayak kita tuh berasa banget dimana when kita ngeluarin duit itu kehitung kayak uang makan kita berapa ya dalam sehari gitu kan, pengeluaran kita bensin kita berapa, untuk biaya ini itu dan lain-lainnya berapa, masih banyak lainnya. Belajar hidup hemat supaya bisa lebih hemat dari segala yang hemat. Masya Allah. Oke, closing dari tuan rumah kita, Mas Danu. Gimana? Kata-katanya dong. Kata-katanya. Tetap bersama channel kita. Kan? Ubay, jawabnya apa? Kembali bersama kami kosan Iboy. Iboy. Oke, see you next time dan See you ditunggu next lagi time. video selanjutnya karena nanti abis video ini akan ada lagi video-video. guys. Iya benar, seru video-video yang terbaru dan lain sebagainya. Pokoknya memeriahkan ya, apa meriahkan ya. Edukasi juga guys. Edukasi. Iya. Kita pokoknya Oke, siap. sama-sama belajar, semangat kamu, semangat aku. Dan semangat kami. Iya. Kita bersama. Udah lupa. Bye-bye.